Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ya, khususnya kelas 11 IPA 1 sampai IPA 6 ya. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan ya, kenikmatan hidup. Mudah-mudahan di hari ini semuanya sehat. Baik, untuk pelajaran seni budaya kita lanjutkan kembali ya. Materi selanjutnya minggu ini yaitu tentang seni pertunjukan musik dan jenis irama dasar musik barat ya. Baik, ini ada aktivitas. Biasanya sebelum mulai menyusun dan mengenali musik, ada baiknya kita melihat pertunjukan yang kini banyak beredar di dunia maya. Semisal kita cari pertunjukan musik barat yang ada dalam YouTube, kemudian kita mencoba menganalisa pertunjukan musik barat. Setelah itu kita akan menemukan arti musik barat. Nah, ini ada pertunjukan instrumental ya. Nah, pertunjukan instrumental itu ada resital, terus ada ensemble dan orkestra, kemudian ada band ya. Nah, pertama kita bahas itu tentang resital. Resital ini dari bahasa Inggris, yaitu resital yang dapat berarti deklamasi atau pertunjukan piano secara solo. Nah, membawakan lagu-lagu karya sendiri atau menggambarkan atau menceritakan perjalanan proses kreatif sang pianis. Biasanya yang dimainkan adalah portofolio karya sang seniman. Nah, ini biasanya dibawakan solo vokal, artinya dia mengiringi lagu. Lagunya boleh punya lagu siapa aja ya. Kemudian ada ensemble. Nah, ensemble ini adalah sajian kelompok musik baik dengan instrumen yang sejenis atau campuran. Nah, artinya di sini ada alat-alat yang kalian lihat ya, ada piano, ada biola dan lain sebagainya. Nah, ensemble ini memainkan alat musik gesek, semuanya sebagai ensemble gesek. Alat musik yang dimainkan berupa alat musik gesek sejenis biola, cello, kemudian kontrabas. Nah, sedangkan ensemble campuran memainkan aneka alat musik, mulai dari alat musik ritmis, melodi, maupun harmonis. Nah, ritmis ini adalah gitar listrik, melodi pun sama, gitar listrik juga. Kemudian ada tinjau dari instrumen yang digunakan, ada bermacam-macam ensemble seperti ensemble gesek, ensemble tiup, ensemble perkusi, ensemble petik, dan ensemble campuran lainnya. Nah, ini ada orkestra. Orkestra adalah kelompok musisi yang dimainkan alat musik bersama, yang biasanya memiliki kelompok atau sebanyak 30 sampai 40 orang pemain. Ya, itu biasanya kalau 30 sampai 40 itu orkestra kecil. Kalau kelompok besar ya itu bisa sampai 100 sampai 150, itu disebut orkestra besar. Tapi kita lihat dulu, lihat kapasitas ruangannya, apakah bisa untuk kebutuhan pemain sampai 100 pemain orkestra besar. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, berarti kita hanya memainkan orkestra kecil, berarti buat kelompok kecil 30 sampai 40. Biasanya yang dimainkan itu musiknya musik klasik ataupun musik jazz ya. Nah, yang keempat ini adalah band. Nah, band ini pertunjukan musik barat yang populer. Semua negara pasti pernah menyelenggarakan pertunjukan band. Bahkan tiap negara pasti memiliki grup band legendaris. Nah, di kita pun banyak yang legendaris ya. Nah, kalau dulu tuh bandnya ada Kus Plus, itu masih band legendaris. Ya, banyak lah di kita juga. Nah, ini pertunjukan musik band sangat populer karena jumlah instrumen yang tidak terlalu banyak. Ya, sehingga tidak perlu banyak pemain. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat bahwa band itu bisa dipertunjukkan 3 sampai 6 orang. Ada nggak sih band itu yang hanya 3 pemain ya memainkan alat instrumental? Itu ada. Kalau di grup band kita itu ada. Ya, terutama di sini negara kita itu ada netral ya. Grup band netral ini itu 3 sampai sekarang pun masih 3. Ya, yang digunakan ini hanya 3 itu biasanya pemain bass, melodi dan drum. Nah, kalau vokalisnya itu biasanya bisa juga oleh pemain gitar atau pemain bassnya ya. Backing vokalnya ya bisa juga drummernya bisa, atau 3 pemain instrumental itu 2 vokalis bisa ya.
berarti pemain bass dengan pemain gitarisnya. Nah, itu bisa menjadi duo vokal. Nah, di situ urutannya untuk menjadi tercukupi dalam band 3 sampai 6 orang kebutuhannya ya, tergantung kebutuhannya. Tergantung mau digunakan alatnya. Nah, biasanya di sini satu pemain gitar melodi, satu pemain gitar ritmis atau rhythm. Terus ada satu pemain bass, pemain keyboard, terus pemain drum, satu vokalis. Semuanya satu. Tapi ini bisa divariasikan ya. Kalau band ini bisa divariasikan, bisa 2 vokalis atau bisa 3 vokalis ya. Kemudian bisa tanpa keyboard ya. Kemudian bisa dipadukan lagi ya dengan alat-alat musik tradisional, seumpama berarti dipadukan dengan budaya Sunda, band musik instrumental band budaya Sunda. Nah, kan gitu bisa ya. Atau musik band instrumental budaya Jawa. Nah, kebutuhannya bisa divariasikan ya kalau untuk alat musik sebetulnya. Nah, ada pertunjukan musik barat nih ya. Ditinjau dari sarananya ada 3 jenis sebuah pertunjukan musik barat: pertunjukan vokal, pertunjukan musik instrumental, pertunjukan musik gabungan vokal dan instrumental. Ya, oke. Kita lihat. Nah, di sini ada seni vokal. Seni vokal adalah sebuah pertunjukan musik barat yang mengutamakan dan mengeksploitasi suara manusia. Seni vokal biasa disebut bernyanyi. Seniman-seniman vokal sangat mengandalkan kualitas suaranya dalam berkarya ketika dia bernyanyi. Di bidang seni vokal ini kita mengenal penyanyi-penyanyi berat ya, penyanyi-penyanyi yang sangat legendaris, yaitu seperti Michael Jackson. Ini sekarang yang Bapak munculkan ya fotonya. Mungkin kalian di masa-masa sekarang ini tidak mengenali sosok Michael Jackson ini ya. Dulu ini sangat tenar sekali ya. Di kita pun sama, banyak penyanyi-penyanyi yang legendaris yang sudah tiada, tapi lagu-lagunya itu ya sampai sekarang pun masih dikaryakan ya oleh para seniman musik, baik seniman jalanan atau seniman yang sudah menjadi grup ya. Nah, ini ada teknik vokal. Teknik vokal ini memiliki beberapa teknis. Organ tubuh manakah yang paling berperan ketika kamu bernyanyi? Ya, biasanya mulut. Itu sangat benar. Mulut beserta organ bagian-bagiannya seperti bibir dan lidah. Nah, itu kebutuhan vokal. Akan tetapi sebenarnya masih banyak organ tubuh yang berperan untuk bernyanyi. Di sini kita akan telusuri organ-organ tubuh mana sajakah yang berguna untuk bernyanyi. Nah, ini ya, paru-paru mengatur pernapasan kita, ada laring, pangkal tenggorokan ya. Terus ada pharynx, ada batang tenggorokan, kemudian ada diafragma, itu sekat rongga dada. Nah, artinya fungsi dari vokal ini, organ-organ kita yang 4 ini adalah sangat berfungsi ketika kita mengeluarkan suara dan bernyanyi ya. Jadi ada teknisnya, nggak hanya cuma mengeluarkan suara, tapi ada alunan nada kitanya juga. Ada nada, contohnya nada rendah dan nada tinggi atau nada sedang ya. Nah, kemudian ada pertunjukan musik instrumental. Nah, instrumental itu apa sih? Instrumental adalah suatu komposisi atau rekaman musik tanpa lirik atau musik vokal dalam bentuk apapun. Semua musik dihasilkan melalui alat musik secara spesifik ya. Jadi artinya instrumental ini adalah tidak ada vokal. Intinya tidak ada vokal. Jadi instrumental itu hanya dikeluarkan musik dari alat musik ya. Ya, contohnya kalau kita ada pengibaran bendera merah putih terus diiringi lagu atau diiringi musik. Nah, itu ada liriknya di musik itu. Musik kebangsaan kita, liriknya musik kebangsaan kita. Apakah kita boleh mengikuti alunan musik itu? Boleh, berarti bisa disatu padukan dengan vokal ya. Vokal hanya ada suara kita, kalau instrumental itu adalah isi si musik tanpa lirik. Nah, jadi vokal itu ketika kita ada paduannya atau digabungkan. Ya, apakah boleh digabungkan? Sangat tentu boleh. Sangat tentu bisa digabungkan dengan vokal. Ya. Nah, yang selanjutnya ini pertunjukan musik gabungan vokal dan instrumental yang tadi Bapak sampaikan, bahwa musik instrumental dan vokal itu bisa digabungkan. Ya, jadi ada iringan musik, musiknya itu sudah ada lirik, dan liriknya itu bisa digabungkan dengan vokal. Ya, contohnya tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan, walaupun di musik itu sudah ada
lirik, ya, kita boleh mengikuti lirik tersebut. Nah ini ya mungkin sampai situ saja dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali, dan jangan lupa absen di link absen yang Bapak sudah siapkan di Google Classroom. Terima kasih banyak ya Bapak Hili. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.